pocong. Sumpah pocong merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Sumpah pocong itu biasanya dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau suatu kasus yang tidak memiliki bukti sama sekali. Untuk konsekuensinya, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, yang bersumpah diyakini mendapat hukuman atau laknat dari Tuhan. Bahkan resikonya kematian loh, bila benar-benar dilakukan terbukti berbohong. Kalian tahu gak sih kalau sumpah pocong itu dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut sama kain kafan, seperti layaknya orang yang telah meninggal atau dipocongin. Sumpah pocong ini tidak jarang dipraktikkan dengan tata cara yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang pelaku sumpah pocongnya itu tidak dipocongin, tetapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi yang duduk. Menurut orang tua, sumpah ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan jadi semacam ritual kepercayaan. Kalau berbicara tentang alasan kenapa harus sumpah pocong sih, mungkin karena pocong itu diidentikan dengan yang namanya kematian. Hal ini semacam dari efek psikologis di mana ketika seseorang berbohong, maka yang terjadi adalah kematian. Tidak semua persoalan ya guys bisa diselesaikan dengan sumpah pocong. Kalau masalahnya begitu besar sedangkan tidak mampu menyelesaikannya lagi, maka diadakanlah ritual sumpah ini. Kasus-kasus ini biasanya tidak bisa dibuktikan, misalnya seperti kasus santet, sihir, fitnah besar, serta kejadian-kejadian yang tidak ada buktinya sama sekali. Sumpah pocong ini dipilih sebagai jalan terakhir yang hakimnya adalah Tuhan sendiri. Hal yang paling penting dalam sumpah pocong itu kurang lebih ada 3. Pertama adalah kain kafan atau mori, kemudian saksi, dan yang terakhir adalah sumpahnya. Jadi ketika ada orang yang hendak melakukan sumpah pocong ini, maka ia akan segera diperlakukan seperti mayat, mulai dari dimandikan sampai akhirnya dibalut dengan kain kafan. Setelah itu kemudian dibaringkan, lalu sambil dibimbing seorang tokoh, orang yang disumpah akan mengucapkan apa yang perlu dikatakan. Tapi tidak hanya sumpah aja, juga deretan resiko yang akan ditanggungnya jika berbohong, yaitu kematian, sakit parah, akan miskin 7 turunan dan sebagainya. Dalam prosesi ini harus ada saksi yang menyaksikan sehingga bisa dianggap sah.